Apakah kalian sadar betapa sungguh ironis bagaimana sesuatu yang begitu gelap, pekat dan pahit justru menjadi alasan jutaan manusia untuk membuka mata di pagi hari yang cerah. Sebuah anomali bukan? Ritual yang kita sebut ngopi ini adalah paradoks yang kita teguk setiap hari. Tapi, pernahkah kita benar-benar bertanya, di luar soal kafein dan kenikmatan, cerita apa yang sedang kita seduh? Dan kebenaran apa yang larut dalam cangkir kita? Biji kecil ini telah menggambar kembali sebuah peta, memicu keserakahan dan memaksa sebuah bangsa untuk tunduk dan berlutut. Di video ini kita akan melakukan investigasi sejarah bagaimana kopi menjadi sebuah komoditas yang sangat diperebutkan di Eropa dan menjadi sebuah obsesi dari sebuah company yang menjadi landasan bagaimana kebrutalan, penjajahan, dan kerja rodi di Indonesia. Setelah kita akan melihat bagaimana kopi-kopi ini menjadi jalan yang kita ketahui sebagai jalan Dendels dan menjadi pengisi kantong-kantong para company dan para penjajah lokal. Ini adalah jejak yang sangat berdarah di cerita depan jendela. Untuk memahami kenapa kopi ini menjadi sebuah tragedi, kita harus paham dulu bagaimana kopi ini menjadi sebuah komunitas yang sangat penting di daerah khususnya Eropa. Jadi kopi ini awal mula hanyalah sebuah minuman biasa, minuman berwarna hitam, biasa yang populer di daerah Arab. Dan kemudian Kesultanan Ottoman yang pada saat itu menjadi penguasa di daerah Jazirah Arab menyebarkan kopi tersebut hingga menjadi populer di tahun 1600-an. Dan akhirnya kopi tersebut dipopulerkan kembali ke daerah-daerah Eropa. Salah satunya ke Venesia, yang mana pada saat itu pedagang-pedagang dari Ottoman berjualan di Venesia dan mengenalkan kopi tersebut di Venesia, yang mana itu adalah daerah-daerah Eropa. Singkat cerita, secara eksponensial, kopi itu semakin banyak yang suka, khususnya di daerah Eropa. Dan kopi ini menjadi sebuah minuman yang sangat populer dan sangat diperebutkan. Nah, hal tersebut menciptakan sebuah fenomena pasar yang menyebabkan permintaannya sangat tinggi. Tapi, supply-nya itu terbatas karena dikontrol oleh Jazirah Arab atau Kesultanan Ottoman pada saat itu di daerah Yaman. Nah, oleh karena itu, karena permintaan tinggi, otomatis ada orang yang ingin memanfaatkan permintaan tersebut. Salah satunya adalah pedagang. Ada salah satu company dagang bernama VOC, yang mana mereka juga ingin menguasai pasar Eropa tersebut karena permintaannya sangat tinggi. Tapi karena halangan tadi, karena kopi ini dimonopoli oleh Kesultanan Ottoman yang berada di Mocha atau di daerah Yaman dan sekitarnya, mereka akhirnya berpikir, mereka sebagai sebuah company yang berprinsip di atas sebuah monopoli, mereka anti untuk bilang kita akan beli kopi dari Kesultanan Ottoman dari Mocha. Mereka gengsi. Mereka berprinsip yang cukup simpel, yang mana mereka nggak ingin menjadi pembeli. Mereka yang harus menguasai. Akhirnya dari situ, mereka berpikir, kira-kira apakah mereka bisa menanam benih kopi secara mandiri? Dan ya, akhirnya pemikiran tersebut menjadi sebuah kausalitas yang menyebabkan sebuah negeri di seberang sana, di Nusantara, mendapatkan kutukan. Untuk mewujudkan obsesi mereka tadi, mereka datang ke India, yang mana India telah mendapatkan bibit kopi secara magic, dan akhirnya bibit kopi yang tadinya dimonopoli oleh pedagang Arab, oleh Ottoman, bisa keluar. Dan akhirnya bibit kopi tersebut diambil oleh VOC, yang mana pada saat itu mereka mendatangkan bibit kopi dari India, yang mana bibit ini pertama kali dibawa oleh Gubernur Jenderal Johan van Horn yang menerima biji kopi dari mertuanya yang bertugas di Malabar, India. Tapi usaha mereka ini hancur lebur, teman-teman. Jadi pertama kali mereka menanam bibit kopi ini yaitu menanam di daerah Batavia, yang mana mungkin daerah ini yang menjadi sentral mereka pada saat itu, menjadi sentral perdagangan dan tempat utama mereka.
mereka menanam di Batavia. Tapi karena iklim Batavia yang tidak cocok, iklim panas dan dilanda oleh banjir, kopi tersebut musnah. Dan ya, percobaan mereka gagal. Sebenarnya kegagalan ini bisa saja mengakhiri kisah kopi ini di Nusantara. Tapi proses tidak dibangun dari sebuah kepasrahan dan akhirnya mereka mendatangkan kembali bibit baru untuk ditanam di daerah yang lebih cocok. Akhirnya mereka tidak ingin melakukan perjudian dan ya mereka mencari ahli yang mana menilai daerah mana yang cocok untuk ditanami kopi pada saat itu di daerah Nusantara. Dan ya mereka mencari ke daerah yang lebih tinggi. Didapatlah daerah Karawang dataran tinggi. Daerah Karawang dataran tinggi ini menjadi titik pertama kopi berhasil ditanam. Daerah yang tinggi dan lebih dingin daripada Batavia menyebabkan kopi ini bisa tumbuh sehat di Karawang atas. Dan karena keberhasilan ini, mereka mencari lebih dalam lagi, bereksplorasi ke dalam, dan akhirnya menemukan daerah yang menjadi daerah para dewa, para sanghyang, dan para leluhur, yaitu bumi Parahyangan. Dan ya, di sana keajaiban terjadi, di mana kopi bukan saja cocok untuk ditanam, bukan saja mereka bisa tumbuh, tapi subur dan menghasilkan produksi yang sangat-sangat tinggi. Bahkan para peneliti di Amsterdam pun mulai terperangah dengan kesuburan yang ada di daerah Priangan ini. Hal ini bukan tiba-tiba muncul, tapi karena memang daerah Priangan ini adalah daerah yang sangat subur, di mana daerah yang dikelilingi oleh gunung-gunung vulkanik yang menyebabkan tanahnya sangat subur, sehingga produksinya di daerah Priangan ini sangat bagus. Bahkan sampai pada tahun 1720-an, yang mana pada saat itu daerah Priangan ini dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Arya Wiratanu, menghasilkan produksi kopi yang sangat banyak dan melebihi dari ekspektasi yang diinginkan oleh VOC. Ya, keberhasilan tersebut adalah sebuah kemenangan dan perjudian yang berhasil oleh VOC. Tapi bagi rakyat Priangan sendiri, itu adalah sebuah bencana dan menjadi sebuah kutukan yang berlangsung begitu lama. Ini adalah awal mula dari dimulainya sebuah sistem yang sangat kejam dan jenius dalam sisi kebrutalannya, yang bernama Priangan Stelsel. Sebenarnya Priangan Stelsel ini adalah nama lain dari tanam Priangan atau sistem tanam paksa kopi di Priangan. Di sistem ini, VOC berpikir sangat pintar, yang mana mereka tidak perlu repot-repot untuk mengotori tangan mereka dan mengatur para petani untuk bertanam paksa. Mereka cukup mengatur orang-orang tinggi di sana, yaitu para pejabat lokal. Para bangsawan lokal di sana bernama Menak, Sentana, dan Bupati, seperti Arya Wiratanu tadi. Mereka mengancam para petinggi-petinggi dan para bupati ini dengan ancaman yang cukup sederhana, yang mana setorkan kopi ke VOC dan kalian akan aman, jabatan kalian akan aman dan nggak bakal kita ancam. Karena VOC ini adalah sebuah kongsi dagang yang memiliki prajurit sendiri, tentara sendiri, memiliki senjata dan memiliki mata uangnya sendiri, mereka mempunyai power yang cukup untuk menekan para bupati ini. Dan ya, bupati ini dengan ancaman tersebut memilih jalan yang paling mudah, dan jalan tersebut adalah dengan memerintahkan rakyat-rakyatnya, masyarakat, warga sekitar warga Priangan untuk menanam paksa. Yang pada awalnya sebenarnya tanam paksa ini tidak terlalu mengganggu bagi mereka. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin brutal dan semakin kejam aturan yang mereka tanamkan, di mana sawah yang mereka tanami padi untuk makanan sehari-hari, mereka hilangkan untuk ditanami oleh kopi. Hutan yang mereka gunakan sebagai sumber penghidupan, sumber api, dan sumber makanan tambahan, mereka babat habis untuk ditanami dan dibuatkan kebun. Dan ya, ini menjadi awal dari penderitaan masyarakat Priangan. Di sistem tersebut, para petani dipaksa untuk menanam kopi dan menyetorkannya ke gudang-gudang VOC dengan harga yang diatur oleh mereka, oleh para VOC ini,
Mereka tidak punya power untuk menawar, dan bahkan mereka tidak punya opsi untuk menjual kopi ini kemanapun. Bahkan ada ancaman apabila mereka berani menjual kopi ke pihak swasta, khususnya orang-orang Cina pada saat itu yang berdagang. Mereka tidak segan untuk membunuh mereka dan mengasingkan mereka karena melanggar dan dianggap membangkang dari sebuah aturan yang ditentukan oleh para pejabat lokal dan company. Pada titik ini, para petani bukan lagi bertani untuk mengisi perut mereka sendiri, tapi untuk mengisi perut dan mengisi kantong para company. Dan kekejaman ini terus berlanjut. Jika kalian anggap bahwa penderitaan yang dialami oleh masyarakat Priangan pada saat itu hanya sebatas itu dan sekejam itu, kekejaman sebenarnya akan datang pada saat ini, di mana pada tahun 1808 datang seorang gubernur dari Belanda, yang mana pada saat itu VOC runtuh dan ya terjadi kekosongan di Nusantara. Untuk mengamankan itu, Ludwig Bonaparte yang mana adalah adik dari Napoleon Bonaparte mengutus seorang gubernur jenderal yang bernama Herman Willem Daendels untuk mengamankan Nusantara dari serangan dan dari pengamanan Inggris, yang mana pada saat itu sedang bersetegang dengan Prancis. Dengan visi dan misinya tersebut, yang mana mereka harus mengamankan perekonomian dan mengamankan jalur agar mereka tidak bisa diinvasi oleh Inggris, Herman Willem Daendels memiliki visi untuk membangun jalan raya yang sangat obsesif, yang sangat besar, yaitu Jalan Anyer Panarukan, yang dikenal dengan The Grote Postweg. Jalan ini akhirnya direncanakan untuk dibangun. Dan ya, lagi-lagi masyarakat Priangan pada saat itu terkena imbasnya. Dalam peliknya hidup masyarakat yang berada dalam bayang-bayang kematian, dalam cengkeraman company, pengkhianatan yang paling memuakkan di masa itu terjadi. Yang mana pada saat itu sebenarnya Daendels itu memberikan kebijakan bahwa setiap pikul yang dibawa oleh petani yang menjual kopi itu dibayar senilai 2,5 gulden per pikul kepada bupati, dan 1/5 dari hasil panennya didapatkan oleh para petani tersebut. Tapi rakyat dan para petani serta pekerja yang berpuluh darah dalam membangun infrastruktur dan pembangunan yang dicanangkan oleh Daendels tersebut tidak melihat satu sen pun dari apa yang direncanakan oleh Daendels tersebut. Mereka dipaksa bekerja tanpa imbalan dengan membangun jalan raya serta memanen kopi dengan perut yang kosong, hingga mereka mati kelaparan. Dan bahkan di dalam buku Jalan Daendels yang dikarang oleh Pramudia Anantatur disebutkan bahwa saat pembangunan banyak berserakan mayat-mayat masyarakat yang dipekerjakan secara rodi, dan kalaupun ada yang selamat berhasil kabur, mereka tinggal menunggu waktu untuk ditembak atau dimakan oleh harimau yang berkeliaran di jalan yang dibangun di tengah hutan pada saat itu. Sedangkan para bangsawan lokal yang pada saat itu memimpin para rakyat tersebut menikmati uang yang diberikan oleh para company, yang mana uang tersebut diharuskan untuk didapatkan oleh para petani. Mereka menikmati keuntungan sedangkan rakyat yang menanggung beban. Ini adalah korupsi yang dibangun di atas para mayat pribumi. Sistem eksploitasi kolonial dan elit pribumi yang korup adalah manifestasi brutal dari dua lapis penindasan terhadap rakyat Priangan dan para pekerja rodi. Bahkan Trump secara gamblang menyebutkan bahwa pembangunan Jalan Raya Pos ini adalah sebuah genosida, yang mana dia jelaskan dalam buku Jalan Raya Pos, Jalan Raya Daendels, di mana diperkirakan korban jiwa pembangunan Jalan Raya Pos ini mencapai 12.000 sampai 40.000 orang. Dan ini adalah yang tercatat. Penderitaan ini berlangsung lama, tapi sejarah seringkali menyajikan sebuah ironi, di mana suara-suara perlawanan mulai muncul, bukan daripada masyarakat, tapi justru dari dalam jantung kekuasaan kolonial itu sendiri. Para politisi elit di Belanda yang muak dengan cerita-cerita kekejaman dari Hindia mulai bersuara, dan mereka menuntut balas budi dari apa yang dilakukan
mereka terhadap para pribumi. Dan puncaknya, seorang anggota parlemen bernama Van Houten secara gigih memperjuangkan penghapusan total sistem ini. Di tahun 1917, penanaman wajib kopi ini atau Prianger-stelsel ini secara resmi ditiadakan dan dihapuskan. Sebuah paradoks yang mana rantai yang dibangun dan dipasang oleh orang Belanda akhirnya diputus oleh orang Belanda itu sendiri. Tapi ini bukan untuk memuji mereka, tapi untuk menunjukkan bahwa sejarah begitu kompleks untuk kita bagi menjadi hitam dan putih. Jadi apa yang tersisa di dasar kopi kita pada saat ini? Sekarang bukan hanya lagi sebuah ampas, tapi adalah sebuah endapan dari penderitaan, pengkhianatan, dan juga kegigihan dari mana bangsa kita tidak hanya bertekuk lutut, tapi juga terus bergigih untuk melawan dan keluar dari sebuah penjajahan. Kopi Priangan hari ini bukan lagi minuman para penjajah, tapi sebuah arsip cair dari sebuah bangsa yang menolak untuk menyerah. Dan lain kali ketika kita minum kopi, mungkin kita tidak hanya duduk diam untuk menikmatinya, tapi juga mendengarkan ceritanya. Dan ya, sekian hari ini. Thanks.